2-3 Mei saya dilantik oleh Pak Gubernur Riau Enda Samsuar ya. Di mana ketika lantik itu banyak PR kita, banyak tugas. Tugasnya sebenarnya bukan tugas yang terlalu luar biasa. Tugasnya tugas rutin ya. Tapi karena udah terlalu lama dibiarkan, jadinya berat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Tok Wan Channel. Encik-encik dan tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi hari ini Tok Wan Channel sengaja ini mengundang pejabat wali kota Pekanbaru dengan Pak Muflihun. Dan ini kesempatan yang paling baik bagi Tok Wan Channel, merupakan media komunikasi dan informasi yang bisa menyampaikan hal-hal yang berkenaan tentang perkembangan kota Pekanbaru. Pak Muflihun ini baru dilantik menjadi pejabat wali kota itu saya tanggal 13 Mei 23 Mei, maaf. Dah tanggal 23 Mei 2022. Berarti lebih kurang sudah 6 bulan beliau menjadi wali kota, pejabat wali kota Pekanbaru. Nah, ini merupakan amanat yang berat bagi beliau ya, karena ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh beliau selama beliau menjadi pejabat wali kota Pekanbaru. Oleh karena itu, sebelum saya ketemu bicara dengan beliau, tapi jangan lupa yang satu ini: like, share, komen, subscribe. Encik, tuan-tuan sekalian, oleh karena itu saya sapa Bapak PJ Wali Kota Pekanbaru, Pak Muflihun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Muflihun ini? Mukanya cerah betul nih pagi ini. Luar biasa dah Pak ya. Kita menghadapi Datuk Tok Wan, tentu kita harus semangat. Semangat ya, iyalah. Apalagi Muflihun masih muda kan. Tok Wan dah tua nih, tapi walaupun semangat muda. Iya. Berarti kita anak muda harus bersemangat. Iya. Biasa. Terlebih. Nah, sekarang Pak Muflihun masih di rumah pejabat, rumah wali kota di Jalan Mayani ya, masih situ ya. Sampai hari ini kita tinggal di rumah jabatan. Tentu kita mengharapkan untuk kalau di rumah dinas ini kan punya halaman, luas. Kemudian kita bisa ngundang masyarakat. Kemudian tamu juga datang kan? Ya, tamu yang datang. Semenjak pejabat wali kota ini pokoknya tamu tak bisa diapa lagi ya. Karena banyak urusan masyarakat. Suka tidak suka, tentu kita udah harus terima pilihan. Iya. Ya, pilihan. Karena kita kan sebagai pelayan ini kan. Ya. Pelayan masyarakat. Ya. Jadi bagaimanapun wali kota public service. Mau tidak mau ya kita harus layani. Jadi hari ini mungkin masyarakat Kota Pekanbaru, wali kota itu semacam orang tua, bapak. Iya. Ya. Tokoh yang menjadi panutan. Panutan. Tentu hendaknya tuh ke depan ini perlu juga kita sampaikan ke masyarakat kita. Ya, betul. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan mengadu ya. Ya, apa masalahnya. Pokoknya Pak Wali open lah ya. Kita open. Dengan siapapun datang menyampaikan hal-hal. Ya, kita ingin sekali rasanya melihat situasi kota ini tuh ya. Kita lihat gimana kondisi jalan sampah itu. Ya. Itu secara keluarga sendiri wali kota tidak akan pernah kita selesaikan. Oleh karena itu Pak Wali, ini kan sesuai dengan tugas Pak Wali ini. Ya. Saya masih teringat itu amanat Pak Gubernur kita kan. Oh, betul. Terhadap wali kota Pekanbaru, pejabat wali kota Pekanbaru mempunyai tugas yang saya harapkan untuk segera merealisasikan pelaksanaan APBD 2022. Dalam hal ini bagaimana menyelesaikan masalah sampah. Enak ya? Bagaimana masalah banjir. Betul. Yang baru ini kan banjir kan tak selesai nih. Tidak selesai. Kalau sudah hujan lebat, terendam. Ya. Ya enggak? Nah, begitu juga menyangkut masalah proyek IPAL. Betul. Jalan belum berlubang Pak Wali. Saya pernah sempat
mobil saya Buruk. terpuruk jalan Dahlia tuh. Ada juga laporan kemarin tuh masyarakat terjatuh Jatuh. dampak ipal. Nah, ini kan proyek ini kan walaupun ini merupakan proyek yang besar ya, tapi kan ini perlu diatasi oleh kota kan, sehingga tidak terganggu lalu lintas. Ya. Itu. Kemudian begitu juga kebijakan wali kota sekarang ini. Saya dengar ini luar biasa nih. Apa kira-kira alasan Pak Wali ini ya melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD ini. Nah, ini suatu terobosan yang saya puji ini sebetulnya nih. Tentu ada pemikiran Pak Wali di mana kelemahan-kelemahan selama ini. Oke. Nah, inilah yang saya ingin tanya pada Pak Wali dulu. Boleh. Mungkin nanti yang lain lagi banyak lagi tanya ya. Tak habis-habis. Tak habis. Ini dulu kita bahas dulu Pak Wali. Silakan. Baik. Tadi tuh 2-3 Mei saya dilantik oleh Pak Gubernur Riau Aenda Samsuar ya. Di mana ketika lantik itu banyak PR kita, banyak tugas. Tugasnya sebenarnya bukan tugas yang terlalu luar biasa. Ya. Tugasnya tugas rutin ya. Tapi karena udah terlalu lama dibiarkan, jadinya berat. Ya. Yaitu pertama itu masalah sampah. Ya. Kedua masalah banjir. Ketiga itu bagaimana pemerintah kota mengatasi jalan-jalan berlubang di kota Pekanbaru. Betul. Ya. Jadi ini semacam lingkaran tuh. Ya. Ada sampah, penyumbatan di irigasi, irigasi, ya. Kemudian muncul banjir. Banjir sekian lama rutin di aspal muncul lubang ini. Jadi ini tiga ini sebenarnya Tuan yang harus kami pikirkan. Bagaimana dalam upaya penanganannya dengan durasi waktu yang relatif singkat. Singkat. Kurang lebih. Ini sudah 6 bulan ya? Ya, kurang lebih dari Mei ke Oktober sekitar. Iya, lebih hampir 5 bulan tuh. 5 bulan ya. 5 bulan. Iya. Nah, ketika saya lantik tuh pertama sekali saya adalah mempelajari, mengevaluasi itu internal dalam ya. Internal dulu ya, karena tidak mungkin rasanya dan kondisi yang saya belum pahami. Ya, tak mungkin ya. Saya memberi perintah itu tak mungkin. Saya pelajari. Itu kurang lebih habis sekitar sebulan setengah. Per OPD saya evaluasi. Dan yang lucu lagi tuh, ini ketika saya kan sini belak-belakan bukan. Ya, saya nggak mau ada dusta di antara kita. Apa yang saya sampai hari ini nih real saya alami. Ya, di mana pemerintah Kota Pekanbaru pejabatnya tidak pernah dievaluasi. Maksudnya evaluasi bulanan. Iya. Kita dikasih target APBD, dikasih APBD itu setahun. Kan kita ada namanya relasi fisik dan keuangan. Iya, betul. Ini tidak pernah. Ya, saya mulai kemarin ya. Alhamdulillah juga kawan APBD udah mulai ngerti dan mulai mendukung. Iya. Kedua baru saya lihat kerja kita punya sirup ya, laporan-laporan bulanan per 31 Maret. Itu, sampai hari ini juga belum ada selesai. Hanya baru beberapa OPD. Iya. Kemudian saya lihat, saya kasih target kayak sampah ya, banjir dan lubang. Iya. Alhamdulillah ada perubahan ya, walaupun tidak signifikan. Karena hari ini Tuan, hasil audit BPK perwakilan Pemko Pekanbaru ini ada tunda bayar kurang lebih 176 miliar. Tunda bayar. Ya. Dari pusat tuh ya? Tunda bayar kita APBD kita. APBD kita? Ya. Nah, jadi sini tentunya kita mengharapkan ke depan TAP itu harus benar-benar memasang target pendapatan, benar-benar membuat target belanja. Iya. Supaya tidak terjadi lagi tunda bayar. Kasihan pelaku usaha tuh. Ya. Ketika nanti proyek itu ditender, ada pemenang, dibelanjakan, ternyata uang tidak ada. Inilah kondisi real di Kota Pekanbaru. Iya. Hari ini tuh saya belum mengupas masalah pekerjaan. Ketika kita APBD kemarin, APBDP, ini Kota Pekanbaru bukan menambah anggaran, tapi kita bersepakat sama DPRD bagaimana kita kurangkan anggaran yang tidak wajar. Ya. Perlu evaluasi anggaran itu ya? Ya, karena saya menganggap ada beberapa target di Bapenda seperti retribusi tidak mungkin tercapai. Gitu ya. Sebagai contoh dalam 3 tahun terakhir itu dengan target dengan pendapatan 15 miliar dikasih target 100 miliar, tidak mungkin. Maka kita kurangkan. Iya.
Dan alhamdulillah di sini pimpinan DPRD ya, Banggar dan ketua fraksi DPRD itu sepakat usul saya dengan artian bagaimana ke depan APBD Kota Pekanbaru ini bisa kembali sehat ya. normal Lah, sesuai dengan apa ya? Potensi. Ya, saya sampaikan sama pimpinan. Mari ayo pimpinan, kita pelajari, kita buat target sesuai sama realita, sesuai sama fakta di lapangan. Tidak usah kita artinya ingin membuat target yang besar, kita buat belanja, ujung-ujung nanti tunda bayar. Ya, alhamdulillah sepakat. Maka kemarin APBD Kota Pekanbaru tahun 2022 ini bisa turun dari pagu awal 2,560 triliun menjadi 2,521 triliun. Oh, sekarang Kurang lebih dia turun 31 miliar. Alhamdulillah ya. Itu masalah APBD ya. Makanya kita dari mulai September sampai Desember ini kita memang betul-betul ikat ikat pinggang ya. Ikat pinggang kita. Iya. Yang ada cuman gaji, tunjangan ya. Kemudian listrik dan rutin, lain tidak ada. Yang rutin lah ya, yang tugas. Itu masalah APBD. Kita sinergikan sama sinkronkan dengan PR yang diberikan oleh Pak Gubernur Riau. Iya. Penanganan sampah. Saya dulu itu pernah camat di Pekanbaru ini tahun 2006 sampai 2012, 6 tahun. Iya. Ya. Dulu itu di Pekanbaru selalu langganan Adipura. 10 tahun berturut Adipura. Bahkan teman-teman tetangga kita dari kabupaten lainnya itu agak apa ya? Kunjungan kerja. Kunjungan kerja kita ke Pekanbaru. Studi banding kemari. Pasca saya lantik kemarin, keluar aja kita di bandara tuh, di Sudirman itu kita udah lihat tumpukan sampah kiri kanan. Itu jalan protokol. Bagaimana dengan jalan-jalan di kecamatan lainnya? Saya monitor ke 15 kecamatan. Maka saya lihat banyak sekali tumpukan sampah. Ya. Nah, saya tanya Pak. Ya. Kira-kira tumpukan sampah ini kalau Bapak melihat memang sudah lama terjadi ini ya. Kira-kira pandang Bapak bagaimana sistem yang efektif Pak untuk penanganan sampah ini? Jadi saya kupas, saya membandingkan tuh. Ketika zaman saya tuan, zaman saya dulu camat, itu sampah itu dikelola oleh kecamatan. Kita camat punya tugas langsung. Bagaimana membuat dan ada tugas dia. Kecamatannya bersih. Iya, bersih. Ya. Hari ini sampah ini diberi tugas kepada dinas terkait, DLHK, ya. Dan camat tidak dibawa. Jadi ini mohon maaf. Sementara yang kenal lingkungan camat, itu camat dan lurah. Camat, lurah, RT, RW. Ya, hari ini. Di mana masalahnya? Tumpukan sampah. Sekarang sistem pengelolaan sampah itu adalah sistem kontrak pihak ketiga. Kontrak tayangan oleh DLHK, di ULP, kemudian ada pemenang. Ya, itulah yang mengelola sampah dengan anggaran kurang lebih itu 85 miliar. Pekanbaru dibagi 3 zonasi. Zona 1, zona 2, zona 3. Ya. Zona 1 2 ini dikelola oleh mobil pemenang kontrak. Ya, ada 2 perusahaan pemenang. Saya tidak sebutkan perusahaannya, ya. Hari ini perusahaan tidak bisa mampu mengutuk sampah sampai ke sumber sampah. Siapa sumber sampah? Itu adalah rumah-rumah masyarakat. Ya, karena semua manusia pasti ada sampah. Ketika tidak sampai pengok sampah perusahaan ini ke rumah-rumah, tidak mungkin kan rumah itu ada sampah di rumah sampai berhari-hari. Tentu kelihatannya bau, tercium bau. Karena menumpuk di depan rumah orang. Betul, dan tidak indah dipandang. Maka dari itu banyak RT RW dan juga kawan-kawan pemuda tempatan membuat inisiatif, membuat distribusi sendiri ke masyarakat, menyewa mobil mandiri. Inilah yang mengurus mereka masing-masing. Di sini ada 2 kerugiannya tuh. Yang pertama, Kota Pekanbaru kehilangan sumber PAD persampahan, karena kita ada perda yang mengatur tentang persampahan. Bagaimana lagi kami memungut retribusi, sementara yang mengut sampah adalah
Bukan ini pihak mandiri. Iya. Pihak mandiri. Sementara kalau bicara aturan, ketika ada retribusi, berarti ada Iya. pelayanan. Hari ini kami belum merasa melayani. Iya. Maka kami belum berani mengontribusi di semua rumah yang ada di Kota Pekanbaru. Iya. Masalah kedua, mobil mandiri nih, tuh Wan, dia tidak membuang sampah di TPA. Iya. Dia pungut sampah di perumahan, dia lihat nanti lokasi kosong, dia buang. Masya Allah. Tidak di tempat pembuangan Tidak. sampah, tadi antar langsung Ya, ke lokasi. ya kita udah kemarin kita ada bersama Forkopimda udah rapat. Kita udah canangkan Pekanbaru bebas sampah itu di tanggal 6 Juni 2022. Kita udah sepakat. Maka kita bagi tugas sama Pak Kapolres, Pak Dandim ya, dan Pak Kajari. Kita bagi tugas kemarin. Di sini Pak Dandim saya minta segera panggil semua mobil mandiri. Iya. Kita udah panggil. Ya, ini udah diarahkan juga. Iya. Mulai hari ini buang ke TPA TPA. atau ke Trans Iya, Depo. Tapi masih banyak juga yang Iya. tidak patuh. Ya. Maka kemarin berdiskusi juga ya bagaimana kita memberi kesadaran kepada masyarakat. Ya, di sini kita bukan mau bukan mau menyiksa masyarakat, bukan. Memberi teguran, ya, mungkin memberi suatu tindakan, ya. Tingkat teguran. Tentu nanti melalui RT RW dan lurah. Ya. Ya, mungkin sesekali kita perlu juga buat razia sampah. Iya, betul. Ya, razia sampah. Kami kemarin juga sepakat sama Pak Kapolres bagaimana kita buat mobil pickup itu mungkin ya judulnya pemburu sampah. Ya, artinya ketika pemburu sampah ya itu. Ketika lihat nanti orang mau sampah itu kita hukum, ya hukumnya yang pantas dan wajar. Benar-benar kami mendidik lah ya. Mendidik, ya, memberi edukasi kepada masyarakat agar buang sampah itu pada tempatnya. Kita udah buat edaran juga tuh, ya. Itu di awal Mei kemarin saya udah buat edaran ke semua ruko. Kalau dulu di depan ruko itu banyak tong sampah. Tong sampah. Betul. Hari ini tidak. Hari ini ruko mau sampah letakkan plastik di depan ruko. Sementara mobil sampah sendiri itu datangnya telat. Jadi kalau kita lihat pagi jam 8 jam 9 itu semacam serakan sampah. Iya. Ya, ini kami tegur, kami minta himbau. Jadi artinya tempat sampah yang sudah siapnya itu kena terlampau banyak penuh, maka melimpah keluar. Ya, bukan. Ini malah tidak tong sampah. Ya, pertama itu. Ya. Yang kedua juga ada masyarakat itu tidak meletakkan barang itu di tong sampah. Ya. Terutama banyak tempatnya jalan-jalan Sudirman ini kan, trotoar itu. Berserak itu kan. Jadi sampah ini tuh Wan, semacam kebiasaan juga. Kalau kita lihat biasa membuang sampah, mungkin pergi ke kantor, buka kaca lempar, naik motor mau pergi sekolah, lihat nampak tumpukan sampah lempar. Ini yang harus kita ubah, edukasi pada masyarakat ya. Maka kemarin saya juga cerami sama adik-adik dari BEM, ya, teman-teman wartawan. Saya minta tolonglah sampaikan pesan-pesan pemerintah ini kepada masyarakat, karena mungkin tanpa bantuan kita semua. Kota ini tidak akan bisa merayakan. Jadi nanti menurut Pak Wali ini peran camat nanti dengan lurah dalam hal penanganan sampah ini betul-betul dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Ya. Betul, itu. Kita beri camat tugas ya. Jadi ketika saya dilantik tuh, saya langsung konsolidasi sama camat-camat. Ya, saya minta, saya singkat aja tuh, ya 2 saya minta saya tuh di luar ini itu ya sampahnya. Tolong camat perhatikan ya pelayanan dasar kita, sektor kesehatan, sektor pendidikan. Walaupun ada dinas terkait, di mana dia Pak PJ yang harus dilihat. Pertama di sektor pendidikannya, tolong lihat di masing-masing kecamatan berapa jumlah sekolah dulu. Yang pertama kali itu, karena saya mendengar ada kekisruhan di antara teman-teman masyarakat itu terhadap ketiga penerimaan siswa baru, merasa zonasi ini. Saya minta kemarin, tolong camat data, ya data. Hari ini Pekanbaru itu lulusan SD itu kurang lebih 20.000 siswa per tahunnya. SMP negeri yang mampu menampung untuk menampung 9.000 siswa, artinya 11.000 lagi kemana? Swasta. Nah, di sini saya menghimbau kepada teman-teman yang terkait DPD juga, kemarin di DPRD saya sampaikan juga sama DPRD, mulai hari ini ayo ke depan. Pendidikan ini yang kita
duluan kan. Iya. Maka tahun 2023 saya paksakan kemarin bangun bersama DPRD bangun sekolah SMP. Penambahan ruang kelas baru. Oh, gitu. Ini kita setahun akan kita Tambah ya. tambah terus ya, tambah. Karena itu kebutuhan Itu pelayanan dasar. pelayanan dasar. Ya. Bagaimana kita mau memajukan negeri Ya. kalau Ya, masyarakat kita didik. masyarakat itu. Ya. Baik Pak Camat. Oke. Pak Camat nih. Pak PJ Wali Kota. Kenal lama Camat ni Camat tak? Oh ji. Ini sampah ya. Ya, sampah. Saya sangat apa ya? Saya puji lah ya. Memang sudah ada suatu Ada. pandangan sikap Wali Kota dalam melanggar sampah. Ya. Kemudian masalah banjir ni gimana kira? Ya, ini banjir. kan terkait masalah apa namanya? Drainase ini kan. Oke. Itu sampah di saya simbol tuh ya. Ya. Pertama dari kami di pemerintah kota membuat edaran udah kepada Udah, ya, masyarakat, ya. camat lurah, ruko-ruko, Ya. supaya masyarakat yang bunyinya pertama buanglah sampah pada Tempat. jam-jam yang telah ditentukan. Buang sampah pada tempatnya. Hmm. Yang kedua terkait ini sampah lupa tuh ya. Kami lagi membuat kajian. Kajian yang langsung ketuanya adalah Bu Asisten 2. Kajian sampah. Kajian sampah ya. Apa yang dikaji? Hari ini Pekanbaru mengeluarkan uang sebesar 85 miliar untuk mengurus sampah. Jadi saya coba kaji ya bagaimana kita bisa memungut sampah dengan pihak ketiga. Kita berevolusi melalui jasa pihak ketiga dan berapa pihak ketiga berani mengasih pada ya pemasukan PAD kita. PAD. Artinya kita bisa hemat 80 miliar ini tuh. Ya, kita kasih dia. Karena potensi sampah Pekanbaru ini, saya udah pernah coba menghitung kasar-kasar mata dengan jumlah rumah yang ada. Saya kali 10.000 saja. Itu kurang lebih sampai 40 miliar sebulan. Sebulan. Ya. Ini kan tidak termanfaatkan dengan baik. Artinya bagaimana kita bisa ajak pihak swasta, ya. tolong siapkan fasilitas, Ya. sarana-prasarana. Ya. Kita coba bentuk BLUT, nanti kita diskusi sama orang yang ahlinya, kerjakan sampah, pungut retribusi, berapa berani kasih kami PAD. Ya. Artinya kita hemat 80 miliar. betul. Tapi ini insya Allah kajian ini belum bisa 2023 tuh. Iya. Kita terapkan mungkin di 2024. Mulai ya. Tapi kajian ini kemarin waktu expo sama saya itu sekitar Desember ini clear. Clear ya? Ya, Desember ini clear kajiannya. Oke. Itu satu ya. Banjir tuh. Iya. Hari ini masyarakat harus paham dulu ya. Banjir itu ada banjir yang disebabkan oleh alam. Ada banjir yang disebabkan oleh parit tersumbat. Ya. Saya baru 5 hari lalu tuh kita banjir besar Pekanbaru. Saya dibully. Dibully. Sebenarnya malam itu saya udah turun sama Pak Indra Pomi. PUPR. Kami udah keliling. Ya. Sampai terakhir kami singgah di Sungai Siak, kami lihat Sungai Siak itu airnya naiknya luar biasa. Tidak seperti biasa. Saya sama orang sana pelan. Iya. Semua sungai itu melimpah di Kota Pekanbaru. Ya, Sungai Sago, Sungai Batak, Sungai Sibam, ya, itu semuanya melimpah. Kalau ini saya rasa bukan ketidakmampuan pemerintah, tapi ini alam. Saya berdiskusi sama BMKG. Saya tanya, kenapa hari ini hujannya terlalu lama, tapi kok airnya bisa banjir? Iya. Yang pertama tuh hujan merata, sampai di Kabupaten Tetangga juga hujan. Dan hujannya lebat luar biasa. Yang kedua, biasanya hujannya 2 mm. Hari ini bisa sampai 6-7 mm sekali turun rintiknya. Ini masyarakat harus paham. Artinya ini harus tahu dia bencana mana yang padat tersumbat. Artinya jangan selalu bully pemerintah. Nah, kemudian gini, saya putus sedikit Pak PJ, Pak Wali Kota. Pekanbaru ini kan ada 5 sungai ya, betul. Ya. Sungai Sayang, Sungai Sago, Sungai Sibam, Sungai apa? Sili apa namanya itu? Ada. Ya. Pokoknya ada lebih ya, masih kecil ya. Pelan ya juga. Pelan ya. Nah, saya melihat kenyataan. Sebetulnya potensi sungai-sungai yang ada ini bisa diolah nih Pak untuk mempercepat turunnya air. Betul. Ke Sungai Siak gitu ya. Ya. Tapi banyak nampak saya sungai-sungai ini, terutama yang kecil-kecil seperti sungai Senaplan. Ya. Itu kan apa namanya? Penyempitan. Iya. Ya, penyempitan baik. Ini kan satu tugas. Kira Pak Wali yang akan datang ini perlu ada pengerukan kah? Apakah ada perlu apa itu? Ya. Alhamdulillah Tuhan kemarin kemudian kita masih punya Putra Riau ya yang di Bappenas. Tuh Bang
Erwin, ya, Bang Erwin Dimas, saya kemarin undang beliau untuk langsung turun di sungai. Ya. Karena bagaimanapun walaupun ini alam, tapi kita harus cari solusinya. Dan kita ingin langsung tahu, melihat kondisinya seperti apa. Ya. Kami kemarin jalan, kami putari, kami start di Sungai Batak, jembatan. Kami turun, kami lewat itu nanti ketemu jembatan Sungai Sahil, ketemu jembatan Jondul, ya. Akhirnya kami finishnya di Pelabuhan Duku. Kita Pelabuhan Duku. Ya, kami sisir. Memang ada dari Sungai Batak ke Hang Tuah, ya. Itu udah bagus, udah besar, ya. Dari Hang Tuah ini ke Sungai Duku ini yang belum pernah dinormalisasi dari tahun 1995. Di masa Pak Ibrahim Hafsat dulu. Iya. Jadi itu memang udah penyempitan, kemudian udah banyak terbentuk pulau-pulau kecil. Iya. Karena ini pendangkalan dan tak mau dibersihkan, akhirnya dia tumbuh, rumput dan sebagainya. Ya. Jadi kondisi ini kurang lebih 27 tahun. 27 tahun tidak pernah dibersihkan. Ya, diangkat sedimennya, dibersihkan, dilebarkan atau dibersihkan. Maka kemarin saya minta kepada Pak abang kita, Bang Erwin di Bappenas, kami minta anggarkan, ya, minta anggarkan OP. Bagus. Karena harus tahu juga nih Tuan, masyarakat harus paham. Sungai-sungai ini sebenarnya penanggung jawabnya bukan pemerintah kota, ya. Tapi ini BUSS pusat, ya. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab terhadap sungai. Jadi masyarakat juga harus paham, ada tugas-tugas yang diberikan langsung kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi. Ya, pokoknya ada tugas provinsi, ada tugas pusat. Sama juga jalan tuh. Ya. Jalan hari ini ada jalan provinsi, ada jalan kota, ada jalan nasional. Itu kita harus paham juga. Ya. Jadi ketika jalan ini rusak, ini belum tahu salahnya di provinsi, bisa jadi ini pusat punya, atau di kota punya, gitu. Ketika jalan ini banjir atau berlubang, udah langsung diding oleh kota. Jangan-jangan ini tugasnya bukan tugas wali kota, gitu. Ya, ini juga harus paham. Pokoknya ada sinkronisasi lah, ya. Betul. Artinya di sini bagaimana kita meminta ke depan Pemko bisa sendiri sama provinsi, bisa sendiri sama pusat. Ya. Itu yang penting. Ya. Maka saya sampaikan ke teman-teman kepala OPD kemarin, saya tidak mau saya serahkan SPT. Boleh serahkan SPT, tapi bawa hasilnya ke pengbaru. Toh diskusilah kepada kementerian. Di mana kita? Ini. Saya kemarin sama Bang Erwin udah minta agar sudah, ya. Terus saya tertarik juga kemarin tuh, saya lihat di jalan itu. Bang Erwin, bagaimana kalau kita buat ini? Ini kita kita kasih turap. Kenapa enggak kita coba di Thailand, kita punya sampan itu. Oh bagus Pak, di DPJ, kata Bang Erwin. Tapi ini tidak bisa di waktu dekat, ya. Kita harus lihat situasinya. Dan lagi Pak, jangka panjang, ya. Jangka panjang, sekarang, betul. Nggak mungkin. Ya. Jangka panjang, saya memang masalah sungai ini, sebetulnya potensi sungai ini bisa menjadi objek wisata sebetulnya. Objek wisata, ya. Bisa, misalnya sungai saya lah, ya. Kalau bisa tumbuh ke Sungai Siak, mungkin ada bikin perahu, orang bisa santai kan itu kan. Betul. Banyak sungai Sahil, sungai apa gitu juga, sungai apa nih, sungai ini Sago, Sungai indah sebetulnya kota ini. Jarang kota ini ada sungai, tapi Pekanbaru ini sungai cukup banyak. Tapi tinggal memanfaatkannya. Ya, makanya. Jadi kalau di sektor banjir ini yang telah kami lakukan ini, Tuan, pertama sekali karena durasi pendek. Saya tidak mau muluk di sini, tidak mau saya berjanji jangka panjang. Walaupun Pekanbaru udah punya master plan. Jangka panjang nanti kita. Saya minta PUPR untuk segera mengecek parit-parit drainase di seputaran lokasi banjir. Depan UIR udah kami bersihkan, sampai di depan parit Ahmad udah bersihkan, ya. Juga hampir banyak kami bersihkan. Total termasuk juga di Sinaplan kan, yang arah ke jalan Sinaplan itu kan, pasar bawah itu. Tanah Puncak itu kan udah kita bersihkan semua. Ya sudah. Ya. Cuma saya ada kendalanya. Ini mohon maaf juga kepada teman-teman pelaku usaha, saya menghimbau. Ketika kita membangun ruko, uruslah izin pertama, ya. Izin. Kedua, ketika membangun jembatan, tolong parit jangan dikecilkan. Ini terbukti ketika di
Arifin Ahmad. Arifin Ahmad, ya. Banjir, Tuan. Ya. Rupanya ini parit itu ditutup pasang Ditutup, tiang, ya dikasih jembatan. Jembatan. Mak datang sampah kelapa sama Ya. air ini tertutup sumbat. Tahu-tahu waktu Hujan 2 jam material banjir, kan, ya. material untuk bangunan. Ya. Jadi mau tak mau kemarin kami robohkan. Ah, bagus. Ya, kita robohkan. Ya. Jadi ke depan ini nanti kami juga akan lebih konsolidasi lebih bagus. Saya minta kepada setiap ada pembangunan ke depan, kami minta Satpol PP tolong Ya. diawasi. Diawasi. Jangan salah masyarakat. Ya. Oke, kemudian menyangkut masalah ini jalan lubang-lubang ini ya, Jalan berlubang baik. menyangkut proyek IPAL itu kan. Ya, IPAL dulu penting ya. Kapan bisa selesai itu, Pak Wali? Iya, saya kemarin tuh terkejut baca media. Oh, PJ Wali Kota mau disomasi terkait dengan IPAL. Saya kembali pikir IPAL ini rasanya saya belum pernah baca lah di APBD kota. iya, iya. Saya cari tahu IPAL. Ternyata IPAL ini kontrak ya di tahun 2019. 2011 ya. Ya, artinya di sana saya belum Punya apa kan? Iya, belum PJ Wali Kota. Iya. Kemudian saya lihat selesainya itu tahun 2021. IPAL ini juga terbagi tuh, ada SC1, SC2, SC3, ya bukan nih. 2021 itu seharusnya selesai. Saya undanglah kemarin IPAL karena banyaknya pengaduan masyarakat, ya ada termasuk juga banyak yang jatuh di lokasi IPAL. Saya panggil, kita kumpulkan di ruang di sini, di MPP sini saya panggil. Saya minta, apa masalahnya? Sampai hari ini kok belum selesai. Bicara durasi kontrak udah habis. Bercerita beliau, orang-orang ini pemenang ini kontrak ya. Ketika menggali awalnya tergali juga pipa PDAM pecah. Pecah. Ya. Ini hampir di semua ya, jalan. Karena pipa PDAM ini pipa yang lama sekali. Itu kadang cuma tergeser, tidak kena, itu udah retak. Jadi inilah masalah IPAL sebenarnya. Ya. Makanya banyak itu di beberapa titik itu masih secara air kadang masih keluar. Itu pipanya pecah. Mencari pipa ini tidak gampang. Tuh, pipanya udah pipa Madian lama. Mencarinya susah. Ya ini ya kendalanya. Maka terlambat. Saya minta juga kemarin. Saya bilang, kenapa ini berapa jalan yang udah selesai tidak di overlay? Pak PJ, kontrak kami ini tidak overlay. Kontrak kami ini hanya menutup di mana lubang kami tutup, kata dia. Waduh, kalau gitu sayang dong jalan, saya bilang. Iya. Tapi ini kan bukan sekarang nih, Tuan ya, sayanya. Maka kami kemarin minta tolonglah kembali dipelajari, ya. Kalau misalnya bisa rubah kontrak, kasihan masyarakat. Jalannya terlalu banyak berlubang di Pekanbaru. Jadi akibat penggalian itu bukan waktu yang digali saja yang apa, tapi yang lain-lain bisa hancur gitu. Hancur. Digalinya mungkin hari ini 1x1 tuh. Karena terlalu lama terbuka, dia akan membesar pasti. Ini kendalanya. Nah, tapi alhamdulillah dia kemarin 2 kali panggil, 3 kali sama untuk manggil IPAL itu. Saya panggil lagi kedua juga belum dikerjakan aspal-aspal ini. Masyarakat terus menyalahkan kita pemerintah kota. Kami panggil lagi, berjanji akan mengaspal di akhir Agustus, September 2002. Ya, tidak juga tuh. Kemarin kami panggil lagi, saya minta bantu sama Pak Sekda Provinsi. Pak Sek, saya udah 2 kali manggil orang IPAL, tidak juga ada prestasi. Sementara masyarakat ini terus ada korban, yang ban pecah lah karena IPAL dan sebagainya. Kita terima aduan. Akhirnya Pak Sekda Provinsi mengundang resmi juga pihak IPAL ini. Saya juga diundang, PUPR, kita diundang juga. Kita diskusi lagi di sana. Sama Pak Sekda Provinsi tegas juga, minta disegerakan pengaspalan agar dia apa lah artinya aspal, aspal. Ya. Dan lagi jalan jelek yang merusakkan jalan, pemandangan, dan juga bisa membahayakan masyarakat. Terutama jalan Sudirman ini yang apa kita kan? Yang Suman kemudian dan Dahlia itu paling parah kan? Dahlia. Jadi kemarin saya udah coba bersama Pak Sekda Provinsi. Saya minta Pak Sekda tolong dibantu kami jalan ke Haji Ahmad Dahlan sama Dahlia minimal 2 dulu dari APBD Provinsi. Awalnya udah masuk, Pak Gubernur udah setuju. Ya. Tapi ternyata ini dalam kontrak bersama IPAL. Jadi kita tidak bisa juga
mengaspalnya. Karena sudah jadi. Iya. Ya. Itu Pak Gubernur ya udah support ya. Oh, Pasti ada Ketua PD udah support juga. Kita mau jalannya mulus lagi itu. iya. Ya. Jadi ini memang kendala ya. Kendala yang juga saya mengharap tuh ke depan tuh. Oh, masyarakat kota ini ayolah bersatu. Iya. Bersama-sama punya satu pikiran. Iya. Bagaimana kita bisa memajukan kota ini. Jangan dengan ya apa namanya kerusuhan, dengan demo-demo, audiensi. Perbanyak audiensi, Ya. cari solusi. Iya. Ya. Karena hari ini saya mempunyai niat tulus ya. Saya minta support semua masyarakat Kota Baru bagaimana kita bisa merubah, memberi warna untuk kota yang kita cintai ini. Ya. Itu. Oke. Baik, tuan-tuan, luar biasa mendekati hampir 1 jam ini kita dengan PJ Wali Kota Pekanbaru. Tadi kita lihat bagaimana pemikiran beliau, penanganan menyangkut sampah, menyangkut jalan yang rusak, kemudian menyangkut banjir. Dah jelas semua sekali kan? Ya. Nah, oleh kerana itu kita mengharapkan pada Pak PJ Wali Kota ini agar dapat menuntaskan semuanya, dan beliau tadi minta bersinergi semua pihak. Jadi bukan hanya kita mengkritisi tapi memberikan solusi. Ini satu hal yang perlu kita cermati dan kita pahami. Kerana bagaimanapun PJ Wali Kota ini tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan jabatan beliau yang hanya sekitar 2 tahun cuma kan. Nah, mudah-mudahan nanti beliau ini selama 2 tahun lebih ini bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin menjadi prioritas beliau. Tidak sesuai dengan apa yang telah beliau rencanakan. Dan tugas beliau ini memang sangat berat kerana banyak hal-hal PR masa lalu yang mungkin yang harus beliau selesaikan. Betul. Nah, terima kasih Pak Wali. Mudah-mudahan Pak Wali sehat selalu. Alhamdulillah. Dan dapat bekerja dengan baik. Siap. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Wali ke depan. Amin. Ya Rabbal Amin. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.